Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ibadah yang sangat agung, bahkan sebagian mengatakan dia adalah puncak dari peribadatan, yaitu at-tawakkul 'ala Allah. Kalau bahasa Indonesia, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair berkata, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal adalah poros keimanan. Karena tidaklah seorang bertawakal kecuali dia telah mengumpulkan banyak keyakinan, ya, yakin bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyayanginya dan perhatian terhadap dia sehingga dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya ya segala yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya jika Allah berkehendak sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka ketika seorang bertawakal, terkumpul dalam dirinya banyak nilai-nilai tauhid, banyak nilai-nilai keimanan. Oleh karenanya, siapa yang bertawakal dengan benar, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, maka Rasulullah SAW jelaskan, humul ladzina la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, wala yaktawun, dan juga tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, wala yatatayyarun, dan tidak pernah mengkaitkan nasib sial dengan tatayyur, dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Bahkan para ulama mengatakan ini 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak minta ruqyah, tidak, yang kedua, pertama tidak minta ruqyah, yang kedua tidak minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, yang ketiga tidak bertatoyur, dan yang keempat bertawakal kepada Allah. Maka sifat 1, 2, dan 3 itu sumbernya dari tawakal. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, kemudian sifat keempat adalah kesimpulan kenapa mereka tidak minta untuk diruqyah, kenapa mereka tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, dan kenapa mereka tidak percaya dengan tatoyur, pamali-pamali dan sekitarnya yang semisalnya, karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang tawakalnya sempurna maka masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan inilah cita-cita setiap mukmin, ya. Karena kita tahu yang masuk surga, ada yang masuk surga dihisab terlebih dahulu. Dan hisab bukan perkara yang ringan. Yang lebih buruk dari itu, ada yang masuk surga mampir dulu di neraka. Dihisab, diazab dulu, baru kemudian masuk apa? Surga. Dan ada yang paling indah, yaitu masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tawakalnya di puncak tawakal. Tawakalnya optimal dengan tingkat yang tinggi. Oleh karenanya saking tingginya tawakal mereka, meskipun minta ruqyah itu boleh, mereka tidak mau. Mereka fokus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan kenapa orang yang bertawakal kepada Allah tidak dihisab, karena dia telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perlu dihisab kalau dia yang menangani urusannya sendiri. Tapi ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah, dia tidak perlu dihisab, tetapi dengan penyerahan yang sempurna. Ya, kalau mau dihisab, ya Allah menghisab dirinya sendiri karena dia sudah serahkan urusan kepada Allah. Ya, dia dihisab jika dia menangani sendiri. Tapi ketika dia tidak menangani sama sekali, dia serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang tinggi, maka dia tidak perlu dihisab lagi karena semua sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya tawakal itu bertingkat-tingkat. Tidak semua orang tawakalnya optimal, tidak semua orang tawakalnya tinggi. Dan demikian yang kita jalani dalam kehidupan ini, terkadang kita merasa tawakal kita tinggi, terkadang kita merasa tawakal kita masih kurang, ya. Ini di antara dalil tentang keutamaan bertawakal, bahwasanya seorang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu al-jannata aqwamun min ummati afidatuhum ka afidati tayr." Masuk surga suatu kaum dari umatku yang di mana hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Di antara tafsiran sebagian ulama bahwasanya hati mereka seperti hati burung, maksudnya
Nabi menjelaskan mereka bertawakal sebagaimana burung. Seperti yang Rasulullah SAW isyaratkan dalam satu hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr takdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kemudian dia balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Artinya dia bertawakal ketika mencari rizki. Maka Nabi menjelaskan ada suatu kaum yang masuk surga, kenapa hatinya seperti burung ketika bertawakal di antaranya dalam mencari rezeki. Bahwasanya dia tahu bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar melakukan sebab, tapi sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Ar-Razzaq. Di antara bukti dia bertawakal ketika waktunya salat dia salat. Karena dia tahu yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang haram dia tinggalkan, ini haram. Rezeki dari Allah, bukan dari perkara jalan haram ini. Ketika ada yang syubhat, dia tinggalkan. Dia bilang ini syubhat. Sang pemberi rezeki tidak ridho dengan cara syubhat seperti ini. Dia tinggalkan dengan mudahnya. Kenapa? Tawakalnya tinggi. Ketika orang tidak bertawakal, syubhat dia serempet-serempetin, haram dia tabrakin. Berarti tawakalnya apa? Kurang. Tawakalnya kurang. Kalau orang tawakalnya tinggi, dia tidak akan nengok-nengok seperti itu. Dia akan nengok. Tapi ketika tawakalnya kurang, dia merasa rezekinya berada di cara yang haram atau cara syubhat tersebut. Maka ini dalil tentang keutamaan orang bertawakal. Sebagaimana burung yang bertawakal dalam mencari rezeki. Burung cari rezeki pernah riba atau tidak burung? Burung pernah riba enggak? Enggak pernah riba dia cari rezeki. Ini cari rezeki yang normal-normal aja. Dia bertawakal. Maka seorang yang bertawakal kepada Allah dengan yang benar, dia akan masuk surga karena hatinya seperti burung. Baik, oleh karenanya Allah memerintahkan untuk bertawakal dalam banyak ayat, banyak sekali ayat. Kalau kita searching aja di Al-Quran dengan tulis tawakal, banyak sekali. Terlalu banyak ayat menyuruh untuk apa? Tawakal. Dan banyaknya ayat menyuruh untuk tawakal menunjukkan ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung ya. Dari sini, ikhwan dan akhwat, bahwa rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita harus belajar sedikit tentang tawakal untuk kita. Sebenarnya mudah, tinggal kita prakteknya yang terkadang perlu latihan, perlu perjuangan. Dan demikianlah ilmu tauhid. Ilmu tauhid tidak ada yang susah. Ilmu tauhid tidak ada yang susah. Yang susah itu menerapkannya. Ya, ilmu tauhid misalnya tidak boleh riya. Kalau beribadah jangan cari pujian manusia. Semua orang mungkin tidak tahu, tapi kenyataannya ingin dipuji. Kenyataannya kalau lagi ibadah kemudian live. Hai guys, lagi di depan Ka'bah nih, live. Repot kan? Repot. Padahal udah tahu nggak boleh cari beribadah untuk dipuji, tapi ternyata masih cari apa? Pujian. Ingin tampil, ingin cerita tentang kebaikannya, ingin cerita tentang perjuangannya dalam dakwah, ingin ceritakan tentang jasa dia. Padahal dia tahu tidak boleh apa? Tidak boleh riya. Tapi ilmu berbeda, praktek berbeda. Sama dalam pelajaran tauhid kita tahu tentang keutamaan sabar. Bahkan dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Wahab, bab ma jaa fis sabar. Bab tentang keutamaan bersabar. Tapi kita sendiri kurang apa? Sabar. Kita sendiri kurang sabar. Ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa? Marah, ya. Terkena musibah tidak sabar. Ibadah tidak sabar. Di depan kita ada maksiat, kita lakukan, tidak sabar meninggalkan maksiat. Sehingga saya katakan bahwasanya ilmu tauhid sebenarnya mudah, yang susah itu apa? Prakteknya. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan, sehingga terkadang di antara rahmat dan kasih sayang Allah hati kita. Allah kasih ujian-ujian yang kecil sampai akhirnya kita kuat menghadapi ujian yang besar. Allah ajari kita untuk bertawakal di perkara-perkara kecil sampai ketika menghadapi perkara besar, tawakal kita bisa kuat. Ini itu berjalan dengan kehidupan kita. Taib. Tawakal maknanya adalah i'timadul qalb, yaitu penyandaran hati ala Allah. Hati bersandar kepada Allah dalam beraktivitas, bahwasanya Allah yang menentukan keberhasilan, disertai dengan akhdul asbab, disertai dengan melakukan sebab. Itu kesimpulan tawakal. Bersandar hati kepada Allah sambil berusaha, sambil ikhtiar kalau bahasa kita. Hati bersandar kepada Allah sambil apa? Ikhtiar. Kapan salah satunya tidak terpenuhi, maka tawakalnya tidak lengkap. Tawakal harus ada dua-duanya, harus ada dua-duanya. Seperti dalam satu hadis ada seseorang berkata kepada Nabi,
dia melepaskan ontanya di luar, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, utlikuhu wa atawakkal am aqiluhu wa atawakkal? Utlikuha wa atawakkal am aqiluha wa atawakkal?" Saya lepaskan onta saya, kemudian saya bertawakal, atau saya ikat dulu baru saya bertawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dan bertawakal. Ikat dan bertawakal. Jangan seorang lagi mau ke masjid, mobilnya ditaruh di luar, kemudian kuncinya dibiarin, kemudian dia masuk masjid, saya bertawakal. Mobilnya hilang ya sudah ya. Yang benar itu ya dikunci mobilnya, diambil kuncinya, dikunci, kemudian masuk masjid, baru namanya bertawakal. Kalau zaman dulu punya onta, jangan ontanya lepas di luar, masuk ke masjid. Ontanya bisa dicuri orang. Ontanya diikat dulu atau ontanya ucul pergi sendiri. Ya. Ontanya diikat dulu, baru kemudian pergi ke masjid, balik, maka ontanya tidak ucul. Kenapa? Karena sudah diikat. Maka Rasulullah ajarkan iqilha wa tawakkal, ikat dan bertawakal. Jadi gabung duanya, menyandarkan hati sambil berikhtiar. Contoh lagi seperti Rasulullah SAW menjelaskan tentang burung tadi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, tawakal yang benar, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki pada burung. Burung di pagi hari terbang dalam kondisi perut kosong, kemudian balik dalam kondisi perut kenyang. Burung ikhtiar atau tidak? Ikhtiar. Kemampuan burung untuk mencari rizki tidak seperti kita. Kita punya kecerdasan, kita bisa inovatif dalam mencari peluang-peluang rezeki, kita bisa, akal kita banyak ya. Akal manusia banyak. Burung akalnya terbatas. Tetapi dia bersandar kepada Allah, tapi dia ikhtiar. Pagi-pagi dia sudah terbang berkilo-kilo sampai kemudian dia dapat makanan, dia balik bahkan dia berikan makanan kepada anak-anaknya. Ya, tetapi dia berusaha. Maka burung mencontohkan namanya tawakal itu bersandar kepada Allah dengan kemampuan yang terbatas tapi disertai dengan apa? Usaha. Demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah kalian untuk mencari apa yang bermanfaat bagi kalian, perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Wa la ta'jas, jangan lemas, jangan malas. Jangan tidak berusaha. Rasulullah suruh berusaha. Tapi wasta'in billah, minta tolonglah kepada siapa? Allah. Jadi Rasulullah gabungkan antara isti'anah billah, minta tolong kepada Allah dengan usaha. Itu disebut dengan tawakal yang benar. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi dalam segala urusan beliau. Beliau ketika berperang, dalam setiap peperangan pasti beliau berikhtiar. Di antara ikhtiar beliau, setiap perang pasti musyawarah. Pasti musyawarah. Perang Badar beliau bermusyawarah, cari pendapat. Karena tidak ada wahyu yang turun, harus begini. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda pilih tempat ini, wahyu dari Allah atau sekedar strategi? Kata Nabi, strategi. Kalau gitu lebih bagus kita maju lagi ya Rasulullah, dalam perang Badar. Kita kuasai sumur di situ, sehingga nanti musuh tidak memiliki sumber air. Kata Rasulullah, ayo bagus. Tapi sahabat tanya dulu, ini strategi atau wahyu? Kalau wahyu mereka tidak berani ngomong. Kalau Nabi bilang ini hanya strategi, ya Rasulullah saya punya ide begini. Rasulullah musyawarah. Ya. Wasyawirhum fil amr, kata Allah musyawarahlah kepada mereka dalam urusan. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW juga sebelum perang bermusyawarah antara senior dengan junior. Apa yang harus dilakukan? Para senior mengatakan sudah kita bertahan di kota Madinah biar musuh masuk dalam kota Madinah dan lebih menguntungkan bagi kita. Kenapa? Jumlah kita sedikit. Yang kedua, mereka tidak tahu lorong-lorong kota Madinah. Yang ketiga, kita bisa manfaatkan anak-anak kecil dan wanita untuk berjaga di atas, bisa melempari musuh dengan batu dari tempat yang tinggi. Ini senior. Junior mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kita keluar sambut mereka. Kita dulu waktu masih zaman jahiliyah, kita bukan jagoan kampung, jagoan kandang. Nah, kita apalagi sudah iman, kita keluar sambut mereka. Jangan kita tunggu di kandang kita. Tidak, kita keluar. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW pilih pendapat junior. Ya. Tapi intinya Rasulullah SAW bermusyawarah. Rasulullah ketika perang, Rasulullah berusaha sampai Rasulullah SAW pakai baju perang, pakai helm bahkan, migfar. Kemudian pasang strategi di mana musuh pasukan ditaruh. Intinya dalam setiap peperangan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berusaha, menerapkan tawakal, bersandar hati kepada Allah sambil berusaha, berikhtiar. Seperti ketika Rasulullah SAW mau hijrah, lihat bagaimana strategi yang Rasulullah pasang untuk berhijrah, banyak sekali.
taktik-taktik untuk bisa berhijrah karena kaum musyrikin ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berikhtiar. Maka itulah yang benar. Tawakal adalah bersandar kepada Allah sambil berikhtiar, sambil berikhtiar. Meskipun sebab untuk keberhasilan sangat kecil, tetap berikhtiar. Makanya Allah mengajarkan dalam Al-Quran, 2 orang saleh Allah ajarkan. Di antaranya Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau sakit. Wadhkur abadana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitan binusbin wa adzab. Sebutkanlah tentang hamba kami Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Rabbnya, dia sakit parah, penyakit kujur tubuhnya bertahun-tahun. Sungguhnya syaitan telah menggangguku dengan kepayahan dan penderitaan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah zat yang Maha Penyayang. Maka fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Apa kata Allah ketika mengabulkan doanya? Kata Allah, urqud birijlik. Hadza muktasalun baridun wa syarab. Kata Allah, tendangkanlah kakimu di tanah. Maka akan keluar air. Ada yang mengatakan keluar 2 air, satu untuk mandi, satu untuk minum. Ada yang mengatakan air satu untuk mandi sekaligus minum. Nabi Ayub mana kuat, sudah sakit bertahun-tahun. Untuk menghentakkan kakinya di tanah, bagaimana tanah kemudian bolong keluar air, dia enggak kuat. Tapi kata Allah, hentakkan saja semampumu. Ketika dia hentakkan, Allah keluarkan apa? Air. Bisakah Allah keluarkan air tanpa hentakan Nabi Ayub? Bisa, enggak perlu gini-gini, enggak perlu. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Ayub untuk apa? Ikhtiar yang bisa kau lakukan. Udah sakit bertahun-tahun, ada yang mengatakan sakit 7 tahun. Sekujur tubuhnya sudah penuh dengan luka, bahkan macam-macam. Itu dia tidak kuat. Tapi Allah ngajarin dia untuk berusaha. Meskipun sebenarnya usaha tersebut, kalau secara kasat mata tidak ada menghasilkan apapun. Tetapi harus apa? Ikhtiar. Maka Nabi Ayub hentakkan kakinya. Ringan, keluarlah apa? Air. Allah sebutkan lagi seperti siapa? Maryam. Yang dimana ketika dia mau melahirkan, maka dia merasakan sakit luar biasa, merasakan haus luar biasa, merasakan lapar luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam untuk berusaha. Kata Allah, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya, fakuli washrabi wa qarri aina." Maka Allah mengatakan, wahai Maryam, goyangkanlah pohon korma tersebut. Niscaya rutop-rutop akan jatuh kepadamu dan kau siap makan rutop tersebut. Maka di sini ada karamah bagi Maryam. Yang pertama, orang kalau mau melahirkan tubuhnya kuat atau lemah? Lemah. Gimana suruh goyang pohon korma? Kita aja laki-laki tidak melahirkan. Goyang pohon korma enggak bisa. Antum coba kalau ke Madinah, antum goyang pohon korma. Yang goyang antum. Pohon kormanya enggak goyang. Artinya secara normal Maryam enggak bisa apa-apa. Apalagi dalam kondisi lemah, apalagi dalam kondisi mau melahirkan. Tetapi Allah suruh usaha. Allah suruh apa? Usaha. Maka Maryam pun berusaha menggoyangkan pohon korma, maka pohon korma bergoyang dan jatuhlah rutop. Akhirnya Maryam makan. Ini semua mengajarkan bahwasanya ikhtiar itu apa? Perlu. Ikhtiar itu perlu meskipun secara logis atau secara normal kayaknya mustahil, tapi usaha aja. Usaha. Bahkan kalau sudah segala sebab tidak mungkin, Allah bisa bikin akibat tanpa sebab. Allah bisa bikin akibat tanpa sebab. Jika semua sudah tidak mungkin, Allah bisa bikin akibat tanpa sebab. Bahkan Allah bisa bikin akibat berbalik daripada sebab. Saya ulangi, Allah bisa bikin akibat tanpa sebab dan Allah bisa bikin akibat yang berbalik dari sebab yang seharusnya. Contoh akibat tanpa sebab seperti bagaimana Zakaria bisa punya anak. Zakaria bisa punya anak. Zakaria sudah berusaha, sudah menikah ya. Tapi dia enggak punya anak. Padahal dia ingin punya anak. Kemudian semakin kuat doanya, semakin kuat tersandarannya kepada Allah ketika dia melihat suatu karamah bagi Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Setiap Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya
Maryam tiba-tiba ada makanan. Padahal Zakaria enggak pernah ngantar makanan dan Maryam tidak pernah keluar dari mihrab karena dia seorang wanita sibuk beribadah. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana makanan tersebut? Maka Maryam berkata, "Min indillah," dari Allah. Dan makanan tersebut menakjubkan. Di musim dingin ada makanan yang bersumber dari musim panas. Dan di musim panas ada makanan yang buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Di situ kemudian tergerak. Kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria." Ketika disitulah kemudian Zakaria berdoa. Ya, ada sesuatu yang mungkin Allah munculkan akibat tanpa sebab. Secara sebab dia sudah tidak mungkin punya anak. Maka ketika dia berdoa, dia sebutkan kepada Allah tentang kondisinya yang tidak mungkin punya anak, tapi dia tetap ingin punya anak. Maka dia berdoa, "Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya." Ya Allah, saya sudah sangat tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, sudah sangat lemah, istriku mandul. Taib, kalau istri mandul bisa punya anak? Jadi sudah tua, mungkin kekuatan sperma tidak seperti anak muda. Ya. Sudah lemah. Tapi saya ingin punya anak. Akhirnya Allah kasih punya anak tanpa sebab. Allah kasih punya anak tanpa sebab. Akhirnya Allah berkata, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, aku beri kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak namanya Yahya. Zakaria bingung. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir wa kanat imraati akhira wa qad balagtu min al-kibari itiya. Ya Allah, gimana saya bisa punya anak? Istriku mandul. Gimana punya anak istri mandul? Saya pun sudah sangat tua. Tadi gampangannya, tadi kamu yang minta, sekarang kenapa bertanya kenapa? Ya Allah, qala wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Mudah. Dulu kau juga bukan apa-apa, kemudian aku ciptakan engkau. Mudah. Bagi Allah semuanya tinggal bilang apa? Kun fayakun. Bahkan sebaliknya Allah bisa menimbulkan akibat dari sebab yang berlawanan. Contoh ketika Ibrahim akan dibakar, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang harusnya membakar malah menjadi apa? Dingin. Intinya, seorang ketika bertawakal, dia gabungkan antara sandaran kepada hati dan berikhtiar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan tawakal. Ibn Taimiyah rahimahullah, saya bacakan perkataannya indah tentang kesalahan dalam hal ini, ya, kesalahan dalam ini, ya. Dia berkata, wa maqala ta'ifatun minal ulama. Sebagian ulama ketika menjelaskan hakikat tawakal, mereka menyebutkan tentang salah paham tentang tawakal. Kata mereka, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Para ulama berkata, siapa yang ketika berusaha, dia fokus kepada sebab, dia fokus kepada ikhtiarnya, lupa untuk bersandar kepada Allah, dan dia merasa keberhasilan karena ikhtiarnya, maka itu adalah syirik dalam tauhid. Kita berikhtiar tapi hati bersandar kepada siapa? Allah. Karena yang menentukan akibat siapa? Allah. Yang bisa sebab ini menimbulkan akibat siapa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak timbul akibat, tidak akan timbul akibat. Maka tidak boleh ketika seorang berusaha kemudian dia fokus kepada ikhtiarnya, lupa bahwasanya yang menentukan keberhasilan itu adalah siapa? Allah. Ketika dia fokus kepada sebab, dia lupa bersandar kepada Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Soal berhasil enggak berhasil urusan kedua. Maka kata para ulama, al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Hanya fokus hati bersandar kepada sebab, lupa kepada Allah, maka ini syirik dalam tauhid. Wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aql. Adapun mengatakan sebab ini tidak bisa menimbulkan akibat, sebab ini bukan sebab untuk menimbulkan akibat, ini kekurangan dalam akal. Sebagian orang yang mengatakan tidak ada sebab menimbulkan akibat, enggak ada. Kata mereka, api bukan sebab membakar. Besi yang dipukulkan kepala bukan sebab benjol. Terus bagaimana? Kata mereka, sesungguhnya ketika kau bakar korek di kayu, korek ini tidak bisa bikin terbakar. Tapi Allah ciptakan api ketika kau bakar korek. Besi ini kalau dipukulkan kepala tidak menimbulkan benjol, tidak.
Tapi ketika besi kau tempelkan kepala orang, Allah ciptakan benjol. Sebenarnya ini benar Allah yang ciptakan benjol, tapi Allah juga yang menjalankan sunnatullah. Bahwasanya dalam semesta ini ada sebab dan akibatnya. Ya. Makanya ketika Ashabul Kahfi tidur di dalam goa, berapa tahun? 309 tahun menurut hitungan Hijriyah. 300 tahun menurut hitungan Masehi kata sebagian ulama. Ya. Kata Allah, "Tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal." Kalian melihat mereka, kalau kalian melihat mereka sedang di dalam goa, kalian menyangka mereka dalam kondisi terjaga. Kenapa? Karena mereka seperti gelisah. Wa hum ruqud, padahal mereka sedang apa? Tidur. Kata Allah, wa nuqallibu wa tahsimu aiqadha wa hum ruqud. Kemudian kami balikkan mereka dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi mereka Ashabul Kahfi tidak tidur domprok gini enggak, tapi mereka apa? Balik kanan, balik kiri. Balik kanan, balik kiri. Sehingga orang yang melihat menyangka mereka tidak tidur. Kata para ulama, kenapa Allah balikkan balik kanan, balik kiri? Karena Allah menjalankan sunnatullah. Kalau manusia tidur tidak balik kanan, balik kiri, dia tutup dengan lama-lama tertutup dengan apa? Tanah. Iya enggak? 300 tahun loh, bukan cuma tidur setahun. 300 tahun lama-lama ketutup, lama-lama mati. Maka perlu dibolak-balik. Kemudian kalau dia cuma satu sisi, lama-lama mungkin darah mengendap pada satu sisi. Maka Allah jalankan sunnatullah. Untuk selamat ini jasad, dibolak-balik ke kanan kan, ke kiri. Allah bisa kun fayakun, tapi dalam alam semesta ini Allah menciptakan hukum sebab apa? Akibat. Maka kita jangan bilang besi bukan sebab benjol ya. Kita bilang besi sebab benjol ya. Meskipun yang menciptakan benjol Allah, tapi besi ini sebab untuk apa? Benjol. Makan sebab kenyang atau tidak? Iya, jangan bilang makanan tidak bikin kenyang. Ketika kau makan Allah ciptakan kenyang. Enggak juga kali ya. Bahwasanya makan sebab kenyang benar, akibat yang ciptakan Allah, tapi sebab adalah untuk makan sebab untuk apa? Kenyang. Jangan kau bilang kalau Allah bikin punya anak tanpa menikah, benar Allah, tapi Allah menentukan sebab untuk punya anak dengan menikah. Makanya Rasulullah suruh menikah, suruh punya anak. Tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang subur agar punya anak banyak ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama mengatakan sebab tidak menimbulkan akibat, ini adalah celaan pada otak, pada akal. Akal yang sehat tahu ini sebab ini. Makan sebab apa? Kenyang ya. Kemudian yang ketiga, beliau berkata, wal i'radu 'anil asbabi bil kulliyah qadhun fi syara'. Adapun berpaling tanpa melakukan sebab sama sekali, maka ini celaan terhadap syariat. Tidak mau berikhtiar sama sekali, celaan terhadap apa? Syariat. Kenapa syariat suruh berikhtiar? Dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih didapati dalam buku-buku kitab suci terdahulu, namanya Al-Mutawakkil. Nama Nabi siapa? Al-Mutawakkil. Nama Nabi banyak ya. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir, di antaranya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, yaitu yang bertawakal. Dan Nabi contohkan bagaimana dia bertawakal. Nabi berikhtiar atau tidak? Berikhtiar. Maka kalau ada orang ingin mengatakan saya bertawakal tanpa ikhtiar, maka ini celaan terhadap syariat. Dia di kamar saja, tidak mau kemana-mana. Kau tidak cari makan? Tidak. Saya bertawakal. Nanti makanan datang sendiri. Baik. Terus saya ingin punya anak. Terus saya di rumah aja, enggak usah nikah. Saya bertawakal. Kalau saya menikah namanya saya tidak percaya sama Allah. Allah bisa kasih saya anak tanpa menikah. Ya. Bilang kayak gini, kita gimana ngomongnya orang kayak gini? Susah kan? Makanya Allah tegur ada orang yang hanya bersandar tanpa berikhtiar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika sebagian ahli Yaman, mereka datang berhaji tanpa bekal. Mereka bilang, kami bertawakal kepada Allah. Tidak usah bawa bekal, kami bisa hajian. Kata Ibnu Abbas, benar mereka bisa hajian. Tapi ketika sampai di Mekah, mereka repotkan orang. Mereka minta sana, minta sini. Butuh kasihan orang lain untuk kasih makan. Ini tawakal yang salah. Maka turunlah firman Allah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekalah. Muhajirin harus berbekal. Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Makanya dalam syariat, haji tidak wajib bagi setiap orang. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Haji hanya wajib bagi yang mampu. Mampu maksudnya apa? Mampu maksudnya dia secara fisik mampu, kekuatan mampu, secara ekonomi mampu. Ketika dia pergi meninggalkan keluarganya untuk haji, dia siapkan makanan buat keluarganya. Kalau perjalanan haji ternyata setahun seperti zaman dulu, dia harus pastikan setahun anak istrinya bisa makan, baru dia boleh haji.
Terus dia punya kemampuan juga untuk nafkah dirinya selama hajian sampai pulang. Kalau tidak mampu, tidak wajib haji. Gimana seorang nekat sama haji, anak istrinya tidak makan? Benar anak istrinya makan, yang kasih makan mertuanya, kasihan. Yang kasih makan tetangganya. Itu tawakal yang salah. Seperti tadi, orang-orang Yaman yang pengen haji, benar mereka selesai hajian, benar. Tapi mereka repotin orang enggak? Repotin orang. Kasihan, melas. Jangan begitu, orang harus punya kemuliaan. Jangan berharap belas kasih orang lain. Maka Allah tegur. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mengatakan tawakal tanpa ikhtiar, maka dia telah mencela apa? Syariat. Dia telah mencela syariat. Nabi apakah waktu perang kemudian tidak pakai helm, tidak pakai baju dirak? Dia pakai baju perang. Baju besi dia pakai, sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai helm besi, dia pakai, sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berstrategi, dan dia bermusyawarah. Dia atur taktik perang. Ini semua ikhtiar. Ya bukan maju, bim salah bim kun fayakun, enggak. Rasulullah berusaha. Oleh karenanya, 3 kesalahan dalam bertawakal. Yang pertama, syirik, yaitu bersandar kepada sebab. Paham? Yang kedua, mengingkari sebab menimbulkan akibat. Ini juga celaan terhadap akal. Yang ketiga, tidak mau melakukan sebab sama sekali. Maka ini celaan terhadap syariat. Bisa diulang? Yang pertama, 3 kesalahan dalam tawakal. Yang pertama, apa? Bersandar kepada sebab, celaan terhadap tauhid. Paham? Bersandar kepada sebab adalah celaan terhadap apa? Tauhid. Terus yang kedua, mengingkari sebab bisa menimbulkan akibat adalah celaan terhadap akal. Dan yang ketiga, hanya bersandar kepada Allah, tidak mau ikhtiar, celaan terhadap apa? Syariat. Yang benar kata Syekhul Islam Taimiyah, innama tawakkulu war raja ma'nan yata'allafu min mujabit tauhid wal aqli wasyara'. Tawakal yang benar, penyandaran yang benar, harapan yang benar adalah suatu makna yang menggabungkan ketiganya. Tauhid oke, akal oke, syariat oke. Baru namanya apa? Tawakal. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Inilah tawakal yang optimal. Tawakal yang optimal. Ada kawan, subhanallah, tinggal dia pergi berdakwah. Istrinya nggak diurusin, dia pergi tidak bawa HP, kemudian istrinya tidak dibiarin bekal. Pergi begitu saja. Akhirnya anaknya sakit, istrinya ada keperluan. Benar semuanya beres, tapi yang ngurus semua teman-teman tetangganya. Ini tawakal yang ngawur seperti ini. Ya nanti kalau pergi HP jangan dimatiin, nyalain, siapa tahu istri ada keperluan. Ini pergi HP tidak dibawa, pergi begitu saja dengan alasan mau berdakwah. Anak istri siapa yang ngurus? Benar ada yang ngurus, tapi tetangganya. Ini namanya tidak benar, tawakal yang keliru. Sama seperti tadi, jamaah haji Yaman yang Allah tegur dalam Al-Quran. Mereka berangkat pergi haji tanpa bekal. Benar haji mereka selesai, tapi mereka melas-melas sama orang lain. Dikasihani, akhirnya dikasih makan. Bukan seperti itu yang Allah harapkan. Kau berhaji tanpa merepotkan orang lainnya. Saya sering cerita ini, saya ketemu dengan orang waktu hajian. Dia merasa dirinya selalu tepat. Sampai ada yang singgung, gimana Pak kalau merasa tepat terus? Kemarin tas juga hilang, kok tepat terus? Kata dia, iya tas saya kembali sendiri, saya tidak perlu cari. Kata temannya, iya yang nyari kita Pak. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Dia tas hilang, dia santai aja. Kata nanti kembali, kalau Allah berkehendak kembali akan kembali. Benar kembali. Tapi yang nyari siapa yang repot? Teman-teman jemaah hajinya. Apakah ini tawakal yang benar? Ini namanya merepotkan orang. Ini sama seperti tadi jemaah Yaman yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bertawakal yang benar, bersandar kepada Allah sambil berikhtiar tapi hati bersandar kepada Allah bukan kepada sebab. Taib. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah yang kalau bahasa kita kalau kita kan di dunia saya punya backingan saya misalnya jenderal, backingan saya bupati, backingan saya kopral, backingan saya misalnya menteri atau bangga kita punya backingan yang hebat.
Mereka semua tidak ada nilainya. Kalau kita bilang di belakang kita ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati. Kalau kau bertawakal kepada makhluk, mereka mati dan mereka tidak sempurna hidupnya. Allah Al-Hayyu yang Maha hidup dan kehidupan Allah sempurna, maka Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Dimanapun kau berada, Allah lihat kamu. Dimanapun kau berada, Allah mendengar bisikanmu. Dimanapun Allah berada, Allah tahu isi hatimu. Maka bersandarlah kepada yang Maha hidup. Jangan bersandar kepada yang hidupnya tidak sempurna, apalagi mati. Mau jenderal, mau apa, mereka juga tidak sempurna ya kehidupannya. Makanya jenderal butuh anak buah, presiden butuh anak buah. Dia tidak maha tahu atas segalanya. Dan betapa sering keputusannya dilanggar sama anak buahnya. Ya. Maka Allah ajarkan kalau bertawakal kepada yang zat yang Maha hidup. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim." Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang Maha Al-Aziz dan Ar-Rahim. Al-Aziz apa? Al-Aziz yaitu Maha perkasa. Yang tidak ada bisa menolak keputusannya, ya. Dan tidak ada yang bisa protes keputusannya. Kalau Dia sudah memutuskan, maka pasti terjadi. Dialah Al-Aziz, Dzul Izzah, Maha perkasa. Bertawakallah kepada zat yang seperti itu. Jangan bertawakal kepada yang memble. Bertawakal kepada yang kadang lupa sama kamu. Ya. Yang sok jago ternyata tidak jago. Yang waktu sakit juga nangis. Mau jenderal bintang 7 kalau sakit, nangis atau tidak? Nangis. Mau jenderal bintang 8, kalau diimpus selesai. Mau diapain? Kata jenderal bintang 8 nangis kayak enggak bisa apa-apa. Jenderal bintang 8 kalau udah tua juga ngomongnya peot, enggak bisa. Mau diapain? Ya. Kemudian Allah mengatakan Alal Azizir Rahim, kepada zat yang Maha Penyayang. Ini sangat penting. Kamu bertawakal kepada Allah, maknanya kamu husnudzon sama Allah. Bosnya Allah itu Maha Penyayang, lebih sayang kepada engkau daripada semua manusia yang sayang kepadamu. Bagaimana Ayub berdoa? Anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan dan engkau adalah zat yang paling Maha Penyayang. Seakan-akan Ayub berkata, ya Allah, yang sayang pada saya banyak. Kakakku sayang, adikku sayang, istriku sayang sama saya, anakku sayang sama saya. Tetapi yang paling sayang dari itu semua adalah siapa? Engkau. Ibu sayang sama kita, tapi lebih sayang Allah kepada hambanya. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Saya sering sampaikan makna ini. Kenapa bisa demikian? Karena kamu yang ciptakan Allah. Yang bikin bentuk kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sang kreator kamu adalah Allah. Ibu hanya sekedar kita numpang dalam perutnya. Yang meniupkan ruh siapa? Allah. Yang berikan bentuk siapa? Allah. Yang menanggung rezeki siapa? Allah. Kamu hasil kreasi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita kalau kita bikin anak kecil bikin mainan, dia senang enggak sama mainannya? Senang, dia yang bikin, dia rawat, dia perhatikan. Maka wajar jika Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Maka ketika kita tawakal, Allah ingatkan, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada zat yang Maha perkasa dan Maha penyayang, sangat sayang kepadamu. Benar ibumu sayang sama kamu, Allah lebih sayang. Istrimu sayang, Allah lebih sayang. Suamimu sayang, Allah lebih sayang. Anakmu sayang, Allah lebih sayang. Terus kenapa kita tidak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka benar tadi perkataan Sa'id bin Jubair, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal adalah mengumpulkan, jima' itu maksudnya mengumpulkan, poros dari segala keimanan. Kalau orang sudah tawakal, dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti lihat saya. Allah pasti perhatian sama saya. Allah pasti kasih solusi. Itu perkataan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dialah Allah yang Maha Penyayang. Amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kami bertawakal kepada Ar-Rahman. Inilah sebabnya kenapa kita bersandar kepada Allah. Kita bekerja, ada bos kita. Benar, bos kita sebab. Tapi jangan bersandar sama bos. Bersandar kepada siapa? Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya untuk kasih gaji kita, haji kita macet. Gaji kita macet.
Yang buat gerakan hatinya untuk beri gaji sama yang kasih rezeki supaya dia bisa gaji kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringlah bertawakal kepada Allah yang Maha Penyayang. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kita kenapa kita bertawakal. Jangan bertawakal sama manusia. Manusia itu sayang sama kamu, terkadang lupa sama kamu. Aset dia terbatas, kemampuan dia terbatas. Hari ini ingat, besok dia lupa. Hari ini tolong, besok dia enggak tolong. Hari ini tolong banyak, besok dia tolong apa? Sedikit. Hari ini sayang sama kamu, besok dia ngomelin kamu. Hari ini dia puji kamu, besok dia gibahin kamu. Manusia seperti itu. Nah, model seperti ini, jangan bertawakal sama dia, tawakal sama Allah. Benar kita interaksi, kita berusaha, kita bekerja, tapi tawakal hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang bagaimana cara kita optimal dalam bertawakal? Bagaimana cara kita beroptimal dalam bertawakal? Baik. Agar kita optimal dalam bertawakal, jangan kita bertawakal dalam sebagian sisi, kita tidak bertawakal dalam bagian yang lain. Yang benar kita bertawakal dalam segala hal. Sebagian orang hanya bertawakal kalau cari rizki, tawakal sama Allah. Tapi waktu ibadah tidak tawakal, waktu haji tidak tawakal. Waktu ngurus anak istri tidak tawakal. Dia tawakal cari rizki doang. Dia beri taufik oleh Allah dalam cari rizki, ngurus anak istri enggak diberi taufik karena kurang tawakal. Pede dengan kecerdasannya. Karena mungkin dia adalah doktor pendidikan, karena dia lupa harus bertawakal kepada Allah. Sebagian pemuda hanya bertawakal kalau cari istri. Udah ngurus istri tidak bertawakal. Saya tawakal cari istri deh. Istikharah. Istikharahnya pas ngelamar doang. Waktu ditolak tidak istikharah. Maksud saya jangan kita tawakal yang parsial, kita tawakal totalitas. Ini yang susah. Semakin dalam segala perkara kita bertawakal, maka semakin optimal tawakal kita, semakin kemungkinan besar masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali tentang majalah, tentang bagian-bagian mana kita bertawakal. Saya akan sebutkan, saya akan baca satu persatu. Ya. Kita tawakal dalam hal apa saja? Banyak ya. Secara umum Allah memerintahkan untuk bertawakal dalam segala hal. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakal kalau kalian beriman. Di sini dalam kaidah tafsir, kan harusnya Allah sebutkan kalian bertawakal dalam hal ini jika kalian beriman. Tapi dalam hal ini Allah tidak sebutkan. Allah hanya sebutkan secara mutlak, bertawakallah kalian. Dalam hal apa Allah tidak sebutkan? Kaidah dalam ilmu tafsir, jika suatu objek tidak disebutkan, berarti menimbulkan faedah keumuman, yaitu bertawakal dalam segala hal. Sebagai contoh, seperti Allah menyebutkan tentang di surga. Allah mengatakan, Innal abrara lafi naim. Sungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang suka melakukan kebajikan, di surga lafi naim. Tenggelam dalam kenikmatan. Tenggelam, lafi, fi itu dalam kenikmatan. Di surga semuanya kenikmatan. Kemudian kata Allah, alal araiki yanzurun. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Duduk di atas dipan-dipan sambil mandang. Dipan-dipan yang sudah dihiasi di surga ini ceritanya. Di surga, di atas dipan-dipan bertelekan sambil mandang. Mandang apa? Allah tidak sebutin. Tapi Allah sebutkan dampaknya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kau lihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Artinya, semua yang mereka pandang pasti nikmat. Allah tidak sebutkan, Allah tidak perlu sebutkan mandang apa, tapi semua yang mereka lihat pasti bikin bahagia. Makanya kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di sana melihat, kau akan lihat nikmat, seluruhnya nikmat. Di surga lihat kanan, lihat kiri, depan, belakang, semua nikmat. Di dunia kan tidak. Lihat sedikit kita sedih. Lihat kita menangis. Ada ibu-ibu lihat perempuan lebih cantik, sedih dia. Ada lihat orang mobilnya lebih mewah, sedih. Lihat suami chattingan sama perempuan, sedih dan marah ya. Begitu, banyak hal yang kita lihat di dunia bikin kita sedih, bikin kita marah, terkadang kita tertawa. Kalau di surga Anda semua yang kamu lihat senang. Tidak ada yang enggak senang. Di sini maksud saya Allah tidak menyebutkan objek. Allah mengatakan alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat apa Allah tidak sebutkan. Berarti semua yang mereka lihat
maka dihilangkannya objek memberikan faedah umum. Ini kaidah dalam tafsir disebutkan oleh Syekh Sa'idi dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Maka jika objek dihilangkan maka memberikan faedah keumuman. Sama Allah berkata, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kepada Allah. Dalam hal apa Allah tidak sebutkan? Berarti dalam segala hal kita harus bertawakal. Semakin tinggi tawakal, semakin tinggi iman. Cuma ini salahnya kita kurang optimal. Kita kadang ngurus istri kita enggak bertawakal. Mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan uang kita, mengandalkan kecerdasan kita. Akhirnya enggak beres. Ngurus anak kita terkadang mengandalkan, ini pondok bagus saya andalin. Ternyata anak nakal di pondok terbaik. Terjadi enggak? Terjadi. Kenapa? Karena tidak tawakal sama Allah. Kita menyandarkan sebab. Lupa. Oleh karenanya, hendaknya bertawakal dalam segala hal. Taib. Di antaranya, Allah sebutkan, apa sih yang kita tawakal, dalam hal apa sih kita bertawakal? Umum semuanya. Ini yang saya sebutkan ayat-ayat yang di sini kita disuruh bertawakal secara spesifik. Contohnya beribadah. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah dan bertawakal kepada Allah. Kita ini kadang sholat kita enggak bertawakal. Kita merasa kita bisa khusyuk, ternyata tidak khusyuk. Kita merasa kita bisa bangun malam, ternyata kita tidak bisa bangun malam. Kenapa tiba-tiba malas datang? Beda kalau kita bertawakal sebelum tidur. Dalam hati enggak usah ngomong pun Allah tahu. Pingin bangun malam. Allah bangunkan. Kita sholat asal-asal Allahu Akbar. Dalam hati pingin khusyuk, tawakal sama Allah. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang yang melihat engkau ketika kau sedang salat. Tawakal sama Allah, Allah sedang lihat saya. Jadi khusyuk salat itu. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sedang sujud bersama orang yang sujud. Ya, kita sering beribadah kita tidak tawakal. Haji perlu tawakal enggak? Perlu tawakal, berdoa agar hajinya mudah. Jangan tawakal, ini travel mahal. Inilah bisnya mewah lah, inilah kacau hajinya kadang. Banyak yang dilanggar, tidak sesuai sunnah, banyak. Kurang tawakal. Kurang apa? Tawakal. Itu banyak kejadian, banyak. Oleh karenanya terus berdoa dan berdoa. Dalam ibadah kita bertawakal. Salat tawakal, umrah tawakal, haji tawakal, ya. Dan seluruh ibadah bertawakal kepada Allah. Tapi di antaranya ketika berdakwah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling dari engkau wahai Muhammad, kau dakwah mereka berpaling, katakanlah cukuplah Allah bagiku, bertawakal. Saya sudah berusaha, mereka berpaling tidak jadi masalah. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebagaimana kata Allah tentang Nabi Nuh, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa alaihi tawakkaltu. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa 950 tahun. Kalau memang berat bagi kalian keberadaanku, kalian merasa bosan aku selalu ingatkan tentang ayat-ayat Allah, aku tetap bertawakal. Alaihi tawakal, tetap aku berdakwah dan aku bertawakal. Mau kalian enggak suka, mau kalian merasa terganggu, aku bertawakal. Maksudnya dakwah itu butuh apa? Butuh tawakal. Kita kadang para dai kurang tawakal dalam apa? Dakwah, kurang tawakal. Ya, mengandalkan panitia, mengandalkan benar semuanya usaha. Harus ada tim, harus ada kerjasama, ada ikhtiar. Tapi hati ini kadang kurang bertawakal. Tawakalnya kepada sebab, disitulah syirik. Disitulah apa? Syirik. Contoh, ya, dalam menghadapi problem butuh tawakal. Allah sebutkan dalam Al-Quran problem yang paling berat dihadapi oleh seorang lelaki maupun wanita, problem cerai. Sampai Allah turunkan surat namanya surat cerai. Saya rasa dalam hidup ini tidak ada problem paling berat kecuali problem apa? Perceraian. Bagi seorang suami atau seorang istri. Tapi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah ketika sedang mencerai ataupun dicerai. Ini berat bagi laki-laki yang mencerai dan berat bagi istri yang dicerai. Tapi kenapa banyak perceraian kesudahannya buruk? Karena tidak bertakwa dan tidak bertawakal. Kata Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih solusi.
Kalau cerai saja pasti ada solusinya, apalagi perkara-perkara masalah yang ringan, jauh lebih ringan daripada perceraian. Wa may yattaqillaha ja'ala makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya. Betapa banyak orang terkena masalah tidak bertawakal sama Allah. Dia berikhtiar tapi dia lupa sama Allah. Ini ada jenderal nih, ada pejabat nih, ada bupati nih, ada menteri, ada ini. Sandarannya kepada manusia-manusia, lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa. Akhirnya tidak selesai. Kalaupun selesai, hasilnya buruk. Tidak sesuai yang diinginkan. Oleh karena dalam menghadapi problem, bertawakal kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Demikian juga, maka ketika dalam masalah hukum, serahkan kepada Allah. Kata Allah, "Makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian perselisihkan, hukumnya kepada Allah. Lihat ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana. Dzalikumullahu rabbi. Kenapa saya serahkan urusan saya kepada Allah, hukumnya kepada Allah Tuhanku. Dia yang lebih tahu tentang hukum yang terbaik bagi manusia. Kita jangan ribut, ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana. Saya terima. Dzalikumullahu rabbi, dan Allah adalah Tuhanku, alaihi tawakkaltu, dan aku bertawakal kepada Allah. Wa ilaihi unib, dan aku kembali kepada Allah. Untuk berhukum juga butuh tawakal. Sudah, ini hukum Allah, sudah saya tawakal. Enak enggak enak, jalanin. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang beriman jika disuruh untuk menyeru kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka berkata kami dengar dan kami apa? Taat, tawakal. Banyak orang enggak lah. Ini berat, enggak. Coba ada pendapat yang lain enggak yang halal? Dia tahu fitrah, dia tahu ini haram, tapi dia cari-cari, dia tidak tawakal. Jangan lupa bahwa yang bikin hukum ini zat yang sangat sayang kepada dia, yang kebahagiaan dia di tangan zat tersebut. Tapi dia mau cari jalan lain, tidak tawakal dalam berhukum kepada Allah. Kemudian juga misalnya ketika membuat perjanjian, dan ini dicontohkan Nabi Yakub berkata, "Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam min Allah. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atau mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil." Aku tidak akan melepaskan Binyamin bersama kalian wahai anak-anakku sampai kalian datangkan perjanjian yang berat. Bosnya kalian tidak akan meninggalkan dia kecuali kalian dikepung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian akan bela dia. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi wakil, aku bertawakal kepada Allah dalam perjanjian kita. Kemudian juga misalnya ketika seorang sedang berdakwah diganggu, bertawakal sama Allah. Apa kata para rasul? Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kenapa kami tidak bersabar atas gangguan kalian kepada kami? Ya. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa ma lana natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami sebelumnya? Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kami akan sabar dan kami bertawakal kepada Allah. Ini contoh. Dalam dakwah, gangguan ada. Orang ganggu, orang ngata-ngatain, tuduh yang tidak-tidak. Tawakal sama Allah. Benar kita mungkin berusaha, mungkin ada bantahan, ada klarifikasi. Tapi tawakal sama Allah. Jangan pernah bersandar kepada kemampuan kita. Tawakal sama Allah. Sebagaimana para nabi ketika mereka diganggu, mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, ikhwan, kalau kita membacakan dalam Al-Quran banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya, saya ingin sampaikan bahwasanya di antara bentuk tidak optimal kepada dalam masalah tawakal hanyalah tawakal parsial, hanya tawakal dalam sebagian hal. Ini kesalahan kita semua. Maka mulai saat ini kita berusaha dalam segala hal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngurus keluarga bertawakal sama Allah, bisnis bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bertawakal, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Mungkin menurut pandangan kita gagal, itu yang terbaik di sisi Allah. Allah lebih tahu. Kenapa? Saya sudah berikhtiar dan saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara agar kita optimal dalam bertawakal, usahakan dalam setiap kegiatan berdoa. Doa itu adalah bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hafalkanlah doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa berhubungan dengan istri, hafal dan bacakan doa tersebut.
Mau makan berdoa, habis makan alhamdulillah ya. Doa safar, ya, doa naik kendaraan, ya. Doa masuk pasar, doa ketika tiba di suatu negeri yang baru, ya. Berdoa. Itu bentuk apa? Tawakal. Mau tidur, baca doa, bangun tidur baca doa. Kenapa? Senantiasa kita menyandarkan hati kita kepada Allah. Makanya orang yang paling bertawakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak dan ibu tidak hafal doanya, lupa, ya. Jangan lupa minimal bilang apa? Bismillah. Sudah. Bismillah. Connecting sebentar aja, enggak sampai 1 detik. Bismillah. Connecting sedikit aja. Untuk menunjukkan, ya Allah saya sedang bersandar kepadamu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ini caranya kita optimal dalam bertawakal. Dalam segala hal, jangan lupa berdoa. Dan hafalkan doa-doa dari Nabi SAW. Dengan demikian, tawakal kita akan optimal karena kita selalu menyandarkan hati kita kepada Allah dalam segala hal. Kapan kita tidak bersandar kepada Allah, maka ketahuilah disitulah kehinaan. Oleh karenanya, Nabi di antara doa zikir pagi petang, Ya Hayyu Ya Qayyum, atau Nabi sering berdoa dengan zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ucapkan doa ini dengan serius, dengan penghayatan. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup. Ya Hayyu yang maha hidup, yang hidupnya sempurna, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apa yang aku alami, maha mengetahui isi hatiku, maha mengetahui apa yang terbaik yang harus aku lakukan, maha mengetahui yang terbaik solusi bagiku. Ya Qayyum itu zat yang maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lainnya. Tidak bisa kita tegak, tidak bisa kita berjalan kecuali yang mengurusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan kita bilang, ya Allah uruslah diriku. Uruslah diriku, perbaikilah urusanku. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu. Ya Allah, kau sangat sayang kepada aku, ya Allah, lebih daripada kedua orang tuaku kepada aku. Rahmatilah hambamu ini. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Dengan demikian kita akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.